namanya The Power of Product Knowledge bersama Arta Berkah Nusantara dan SR12. Perkenalkan semuanya, saya Neha yang malam ini akan menemani Bapak Ibu sebagai moderator atau pembawa acara nggih, selama acara berlangsung. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama awali dengan doa agar acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk doa, saya pimpin nggih. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, mohon izin menyapa dulu nggih. Boleh dong ketik di kolom chat kira-kira berasal dari mana semuanya? Apakah ada yang berasal dari luar Jawa? Surabaya. Oke, Kak Marus dari Surabaya. Yang lain, apakah ada yang dari luar Surabaya, bahkan di luar Jawa Timur? Sidoarjo. Oh, ada yang di Jawa Tengah. Kak Anggit. Oke. Oke. Mungkin saya lanjutkan saja, nggih. Bisa di Oke, mohon Bapak Ibu semuanya bisa diganti namanya, rename dengan nama dan underscore asal domisili. Dan dimohon biar kita makin akrab, monggo di open kameranya supaya suasana webinar ini menjadi lebih hangat dan interaktif nih. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, boleh kita main kuis dulu Bapak Ibu. Nanti siapa saja yang bisa menyebutkan 5 produk SR12, eh, produk knowledge tentunya, nanti akan kita beri hadiah gitu. Boleh langsung ketik chat atau raise hand, monggo. Mungkin sekitar 2 orang aja yang bisa menyebutkan produk knowledge SR12. 5 produk. Silakan monggo Bapak Ibu yang bisa jawab dengan benar dan tepat nanti dapat satu hadiah produk SR12 gratis. Kalau nggak ada yang jawab, saya jawab boleh nggak, Mbak? Oh, tidak boleh, Pak. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ini jangan malu-malu ya kan. Open Nggih, monggo. kamera dong ya. Siapa yang lama nggak ketemu sama saya gitu ya. Bu Agustiningsih. Monggo, ini aja Bu, langsung open ininya, suaranya. Open Bisa mic. dijelaskan. Oh ya, open mic. Bisa dijelaskan 5 produk, Bu. Nanti bisa dapat satu produk gratis. Pak Agustin, ini belanjanya lumayan banyak ini Pak Agustin ya. Ya, Gomilku, ya itu produknya ya. Kalau produk knowledge itu maksudnya gimana, Pak? Iya, Bapak Ibu, maksudnya nggak sekedar menyebutkan nama produknya aja, tapi dijelaskan produknya itu produk apa, manfaatnya apa, Oh, seperti ya, ya, itu, ya, ya. nggih. Ya, yang lengkap Bapak Ibu. Ya, ini jangan-jangan Oke. nggak hanya Bapak Ibu ini, ada Mas Mbak juga. Jadi nyapanya harus lengkap ini. Oh iya. Ibu plus Mas dan Mbak gitu, kira-kira gitu ya. Karena tak Nggih, lihat Mas, Mbak, yang Adik. muda ini, kayaknya nggak terima kalau dipanggil Bapak Ibu. Saya belum Bapak-Bapak gitu ya. Iya, Saya makanya itu nggak ada yang Bapak aja, nyaut. iya, saya Bapak-Bapak aja tetap saya tulis Mas gitu ya. Mas Arvin gitu. Biar awet muda gitu.
Nggak ada nih, hanya yang bisa menyebutkan produknya saja. Oke, nanti kita simpan dulu ya Mbak untuk hadiahnya. Oke, Oke, baik. Kita jadi kita simpan. simpan dulu nanti karena juga selain hadiah, nanti kita juga di akhir acara kita bagi-bagi free sampel. Monggo Mbak, silakan dilanjutkan acaranya biar nggak terlalu malam gitu. Oke, oke, baik. Nah, buat yang belum hafal, tenang aja, karena sebentar lagi kan akan kita bahas bersama Pak Arvin di sesi materi ini. Jadi, dimohon dipastikan semuanya untuk menyimak, nggih. Nah, sekarang kita masuk ke acara inti. Materi malam ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat berpengalaman dan siap membagikan banyak insight penting tentang produk SR12. Nah, ini pematerinya sama ya kayak minggu-minggu kemarin. Jadi, jangan bosen nggih, Pak, Bu, Mas. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita persilakan saja Bapak Arvin Mardianto. Silakan waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Neha. Ya, Mbak Neha. Neha siapa ya nama lengkapnya ya? Neha cantik katanya ya. Iya, Neha saja, Neha saja. Minta dipanggil Neha cantik, Bu. Ya, ya mudah-mudahan apa namanya betulan ya cantiknya ya. Iya. Baik, saya mulai izin Bapak Ibu semuanya jika tidak ada halangan ataupun kesibukan bersamaan, ya silakan Bapak Ibu open cam ya, dan nanti kita bisa berbincang-bincang dan kita topik yang pada hari ini adalah topik yang cukup fundamental, cukup basic ya. Kenapa? Karena kita membahas tentang the power of product knowledge. Suatu step yang pastinya Anda butuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis, terutama dalam bisnis pemasaran seperti ini ya, bisnis distribusi. Bagian terpenting dari bisnis distribusi adalah bagaimana kemampuan kita untuk memahami dan menguasai suatu produk, pengetahuan tentang produk. Begitu ya Bapak Ibu ya. Izin bisa open cam Mas Anggit, udah lama Mas Anggit ya ketemu ya kan, nggak pernah apa WA-WAan sama saya gitu ya. Nah, mungkin kalau ada ini bayinya udah gede ya. Saya ini juga lagi jadi suami siaga ini Mas. Bulan Agustus istri saya melahirkan ya. Jadi gantian ya. Jadi itu ya. Oke, ada Pak Husaini, Pak Zen yang kemarin ke rumah saya, terus juga ada Bu Agustin. Pak, kapan ya Bu ya dengan ke sini ke rumah saya atau mungkin saya yang ke Lumajang gitu ya. Ada juga Bu Warini atau Bu Rini Ragil ya itu apa namanya mitra baru kita gitu ya di Solo juga Bu Warini alhamdulillah bulan kemarin sudah akad usaha reseller ya Bu ya. Selamat, mudah-mudahan bulan ini laris ya manis dan bisa menjadi sub agen ya Bu ya. Jadi langsung percepatan, tak kira belajarnya juga semakin cepat. Dan juga teman-teman semuanya yang mungkin masih belum bergabung dengan bisnisnya SR12, tidak apa-apa. Tiap Rabu kita akan ada Zoom, edukasi maupun eh, tanya jawab, tips dan triks bagaimana kita bisa berkembang dan menjalankan bisnis SR12 ini secara lebih maksimal lagi ya, seperti itu. Nah, jadi izin saya share screen Bapak Ibu. Saya share screen. Materi kita adalah memahami dan menguasai 5 bestseller SR12. Sebenarnya tentatif ya ini ya. Apakah 5 tergantung nanti apakah kita bisa menyelesaikannya secara waktu yang ada seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada, prinsipnya kita sudah punya framework atau gambaran besarnya ya, bagaimana kita bisa punya kekuatan menguasai dan memahami suatu produk di SR12 untuk memudahkan kita menjalankan suatu bisnis. Oke, jadi tanpa panjang lebar,
nantinya teman-teman, ya saya kemarin diskusi dengan tim sekaligus beberapa yang sudah dijapri sama admin, ya terutama ada teman-teman yang bergabung dengan tanpa modal gitu ya. Itu kesulitan mempromosikan produk karena tidak ada produknya. Sedangkan kalau misalkan produk itu beli ya mungkin tidak ada modalnya. Sebenarnya itu masalah mindset, tapi saya paham betul seperti itu. Tapi untuk menjembatani antara keinginan dan juga kenyataan gitu ya, maka di sesi Zoom kali ini kita akan coba memberikan suatu apa free sampel produk, syarat dan ketentuan berlaku yang nantinya bisa dimulai bahkan dari mulai reseller atau bahkan marketer sekalipun yang tanpa modal. Tapi tentunya nanti di akhir acara kita akan share apa syarat dan ketentuannya. Harapannya apa Bapak Ibu? Seperti yang disampaikan oleh Pak Tony Firmansyah selaku owner dari SR12. Jadi bisnis SR12 itu bukan hanya bisnis tentang bagaimana kita menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sebagaimana bisnis-bisnis yang lain. Tetapi Pak Tony selalu pesan kepada kita, para distributor, bagaimana kita itu punya visi untuk menebar manfaat untuk semua orang. Salah satunya adalah tidak hanya memberikan solusi untuk kesehatan, kecantikan masyarakat, melainkan juga solusi untuk kesejahteraan dan kesehatan finansial keluarga. Melalui apa? Melalui ajakan kepada semua orang untuk berwirausaha. Salah satunya adalah wirausaha yang paling simpel, yang mudah dikerjakan, bisa dari rumah, tanpa produksi, cukup jualan aja, bahkan semuanya dibimbing oleh para mentor, dan itu terbukti menghasilkan produknya juga repeat order terus. Dan yang paling penting, tidak ditinggal sendirian. Melainkan apa? Kita dampingi, kita kasih edukasi dan rutin selalu baik dari pabrik maupun dari kita selaku distributor akan selalu memberikan pelatihan-pelatihan agar para mitra yang baru bergabung, yang baru pemula bisnisnya itu akan kita dampingi. Yang penting catatannya satu, mitranya mau belajar. Gitu. Syarat belajar itu apa sih? Ya syarat belajar itu adalah tanya gitu aja, simple aja. Ada keinginan, ada kemauan untuk mencari tahu. Ya, salah satunya yang kita pelajari hari ini adalah kira-kira saya mau jualan produk di SR12, jualan produk apa ya? Terus cara saya jualan bagaimana? Terus produknya itu seputar apa? Saya harus memahaminya, strategi memahaminya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan bahas pada sesi malam hari ini. Maka pembahasannya kurang lebih nanti kita akan belajar tentang strategi belajar. Nah, ternyata belajar itu ada strateginya, bukan hanya perang gitu ya, tapi belajar pun juga ada strateginya. Jadi poin pertama adalah strategi belajar produk knowledge SR12 karena produknya banyak, 150 SKU. Kalau nggak ada strateginya, ya kita bisa pusing. Ini tim saya yang baru-baru ini juga masih belum hafal Bapak Ibu. Tapi mereka senantiasa apa? Belajar strategi belajar. Itu gitu. Jadi istilahnya menjembatani, mensiasati keadaan keterbatasan kita supaya tetap tercapainya tuh tujuan. Yang kedua, kita akan pahami apa saja hal-hal yang harus kita pahami dalam produk knowledge. Jadi nggak semuanya. Kalau misalkan kita ada dokumen PDF saya bagikan, ya itu nggak semuanya kita baca, kita hafalkan semuanya. Yang kita hafalkan adalah bagian-bagian penting saja, terutama untuk berkaitan dengan penjualan. Nah, itu kita akan bahas di bagian kedua. Yang ketiga, bagaimana membuat ringkasan materi belajar produk. Jadi yang paling penting supaya kita itu hafal di luar kepala, maka kita punya contekan lah ibaratnya. Atau ibaratnya kalau dulu itu bukan contekan apa ya?
Kerpean. Kalau kerpean kan poin-poin aja gitu ya, supaya memudahkan kita untuk menghafal. Yang keempat, bagaimana sharing produk knowledge ke tim. Jujur ya Bapak Ibu, saya ngajar di sini tiap minggu, 1 minggu sekali saya ngajar ke jenengan semua. Tidak bertujuan untuk menggurui Bapak Ibu, Mas dan Mbak di sini, enggak. Tapi lebih kepada kebutuhan saya untuk murojaah sebenarnya. Biar saya nggak lupa gitu aja. Nah, bisa diperhatikan kalau Bapak Ibu atau Mas dan Mbak itu sering sharing produk menulis terutama kepada timnya, misalkan reseller kepada marketer atau marketer kepada customernya atau bahkan agen kepada subagennya, subagen kepada resellernya dan mitra-mitra di bawahnya, semakin sering sebenarnya yang diuntungkan adalah yang sharing, bukan yang mendengarkan. Yang mendengarkan mungkin hanya dapatnya separuhnya, tapi yang berbicara, yang presentasi, yang ngomong itu justru dia akan semakin terasa, semakin tajam. Itu seperti itu, Nah, sehingga bagaimana kita sharing produk knowledge kepada tim kita. Dan yang kelima adalah, nah biasanya menjadi masalah bersama kita adalah ketika kita itu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan atau komplain atau konsultasi customer atau mitra di bawah kita. Kita bingung jawabnya. Nah, di bisnis saya 12 itu gampang. Nggak usah bingung. Tanya aja leader atasnya. Kalau leader atasnya nggak bisa jawab, tanya aja ke distributornya. Distributornya nggak bisa jawab, saya tanya lagi ke leader saya. Itu nggak bisa jawab, tanya ke pusat. Karena pusat juga menyediakan apoteker untuk melayani kita terkait dengan konsultasi. Bila perlu kalau misalnya masalahnya kompleks, tak kasih nomornya sekalian. Nah, itu gitu ya. Jadi ada 5 topik Bapak Ibu yang akan kita bahas pada pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan jam 9. Selebihnya nanti kita bisa tanya jawab. Dan yang paling penting siapapun dari kita yang pengen langsung menjalankan bisnis SR12 segera nanti join dan nanti langsung menghubungi admin ya untuk tindak lanjutnya seperti itu. Oke ya, siap ya. Kita mulai nih. Kalau bisa kita mulai, silakan mungkin emoticon jempolnya di kolom komentar ya, atau bilang aja siap, siap mas, siap coach, siap mas, ya, begitu ya. Nah, saya tunggu komennya ini. Oke, silakan. Siapa yang sudah siap? Oke, siap. Oke, Mas Dinosaurus. Waduh, serius namanya dinosaurus ini. Siap, oke. Siap, coach. Ya, kan gitu ya. Oke. Cuman 2 orang nih. Nah, ya, kita membahas tentang the power of product knowledge. Strategi belajar produk knowledge SR12 Herbal Skincare. Ya, udah siap, Bu Agustin. Siap. Oke. Apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah buyer personalia dan yang kedua adalah produk spesifikasi. Apa itu buyer personalia? Buyer personalia seperti arti katanya, buyer adalah pembeli, personalia adalah karakter. Jadi karakter pembeli kita itu seperti apa? Anda harus kenal. Karena tidak semua orang itu bisa kita tawari produk kita. Ingat. Ya, tidak semua orang bisa kita tawari produk kita. Ya, Anda jualan Mercy, Anda tawari ke semua orang yang nggak mampu, ya kan? Berarti hanya orang tertentu yang beli Mercy. Ya, hanya orang tertentu yang belinya HP iPhone. Hanya orang tertentu yang belinya HP Oppo, Vivo, dan sebagainya. Kenapa? Karena ada karakter pembeli. Nah, yang kedua adalah produk spesifikasi. Setiap produk itu pasti punya pasangan pembelinya. Maka produk apa untuk pembeli yang bagaimana? Nah, produk apa untuk pembeli siapa? Nah, jadi harus itu 2 hal itu, prinsipnya 2 hal itu. Bagaimana kita paham buyer personalia dan yang kedua adalah produk spesifikasi. Maka kenali itu karakter pembeli dari apa? Usianya.
Kalau usianya misalkan ada yang anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada orang tua, pasti cara ngomongnya beda, ya kan? Kalau gendernya laki-laki dan perempuan, pasti kita ngomongnya Mas Mbak, atau nanti usianya ternyata apa sudah tua berarti Bapak Ibu, ya. Atau kalau masih anak-anak, adik misalkan gitu ya. Nah, itu berarti ada karakter dari segi gender. Yang ketiga dari aktivitasnya. Aktivitas, ya, kalau misalkan, oh ternyata aktivitasnya aktif banget. Oh berarti kira-kira kalau karakter pembelinya aktif, sukanya produk apa ya? Nah, kalau suka olahraga berarti sukanya produk apa ya? Nah, ini harus paham. Ya dong. Ya, tapi kalau orangnya misalkan mager, kerjaannya di komputer terus, jarang gerak, kira-kira akan menjadi masalah kesehatan yang bagaimana? Maka kita juga harus paham riwayat kesehatan, Bapak Ibu. Jadi karakter pembeli kita harus diketahui juga riwayat kesehatannya bagaimana. Nah, terus kita pahami juga tujuan konsumsi produk herbal untuk apa? Apakah untuk menurunkan berat badan? Apakah untuk membuat tubuhnya lebih bugar? Ataukah untuk menyelesaikan penyakit yang dia derita? Nah, itu. Dan yang terakhir dari segi keuangannya, kita juga harus petakan. Apakah keuangannya dia menengah, bawah, atau ke atas? Nah, itu adalah faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam mengenali buyer personalia. Nah, itu poin pertama. Lalu gimana cara kita memahami produk? Nah, ini substansinya, Bapak Ibu. Coba saya mau tes ini. Kira-kira dari sekian yang ada di forum ini, siapa yang punya keinginan kuat untuk belajar memahami produk dan pengen sukses di bisnis SR12? Coba ketik saya, gitu ya. Coba, siapa yang punya keinginan belajar kuat dan pengen sukses di bisnis SR12? Coba ketik saya atau jempol, gitu ya. Nah, coba saya tunggu, ya. Siapa tahu nanti dari jawaban ini kita akan aminkan bareng-bareng dan nanti bisa keturutan suksesnya, gitu ya. Bukan hanya sekedar keinginannya aja. Wah, Bu Agustin ini yang paling semangat ini ya. Nah, sip, oke. Mas Fahri Fatul Kafida gitu ya. Mas apa Mbak ya ini? Itu gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi syarat sukses kita mau sukses itu adalah mau belajar. Tidak akan berhasil jika tidak ada niat. Saya anggap siapapun yang di forum Zoom ini yang bertahan sampai akhir itu pasti keinginannya kuat. Nah, insya Allah semuanya nanti bisa sukses. Ya. Yang kedua, nah ini hafalkan produknya. Terkadang kita itu nggak hafal produknya. Minimal nggak semua nama produk karena ada 150 SKU. Minimal step by step. Step by stepnya bagaimana? Anda hafalkan kategorinya. Herbal, face care, hair care, personal care, body care, skin care, macam-macam itu. Hafalkan kategorinya. Dengan itu Anda lebih mudah untuk mengklasifikasikannya. Yang ketiga, apa? Hafalkan kegunaannya. Jadi contoh, gomilku untuk ASI, gomilku untuk promil, gomilku untuk nyeri lutut, gomilku untuk atasi diabetes dan sebagainya. Manjakani untuk keputihan, manjakani untuk area kewanitaan, manjakani untuk promil, siu kolagen untuk kulit putih dari dalam dan sebagainya. Itu berarti kesimpulannya saja. Jadi nggak perlu apa namanya paham sampai komposisi berapa gram apa kalori macam-macam nggak perlu, ya kan? Yang penting adalah tahu kegunaannya, hafalkan kegunaannya. Jadi ketika ada orang saya mau diet, berarti apa? Oh sudah di luar kepala itu. Oh Salimaslim, lemonku, ya globin, nah misalnya gitu ya. Nah, sama VCO, nah, kan gitu. Oh saya mau ini promil. Oh promil nanti gomilku nanti bisa perempuannya pakai manjagani terus sama VCO sama nanti madu dan sebagainya. Nah itu berarti ya sudah hafal gitu ya. Lalu
buat USP sendiri, unique selling point, gitu kan. Tulis, ucap, ulang tanpa lihat tulisan, seperti yang tadi saya simulasikan. Jadi sudah tuliskan, ya. Saya selalu bilang gomilku untuk 5 orang. Apa? Orang sakit, anak stunting, promil, ibu menyusui, sama orang tua. Ini saya versi saya, USP versi saya. Gitu. Nanti teman-teman atau bapak ibu ya bisa pakai USP sendiri-sendiri. Ya, oh kalau misalkan diet itu berarti produknya apa? Ya kan? Kalau misalkan apa namanya orang itu gatel-gatel berarti apa? Oh sabun bulus, ya kan? Kemudian minyak bulus dan sebagainya. Nah itu gitu. Terus yang terakhir adalah yang paling penting adalah punya experience ya sendiri, yakni pakai produk. Karena apa? Kita tidak berdasarkan kognisi saja, pemahaman saja, tapi kita sudah punya experience sendiri. Nah, mulai dirasakan. Ya, oh gimana sih katanya bau itu tidak bau perengus. Ya dirasakan sendiri. Nah, maka dari itu tester itu penting. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Nah, itu gitu cara memahami produk. Sehingga nanti ini kita akan jelaskan nanti bagaimana action belajarnya yang itu akan menjadi PR bareng kita ya kan. Nah, oke. Okay. Nah, Bapak Ibu, ya, dan teman-teman semuanya, di SR12, Anda nggak usah khawatir. Kak, saya gaptek. Pak, saya nggak bisa bisnis. Mas, saya ini apa namanya belum pernah jualan herbal, tidak paham tentang skincare dan sebagainya. Ingat, loh, ini loh, SR12 University itu punya materi mulai dari A sampai Z, gitu ya. Jadi ada mulai dari leadership ada, penjualan ada, HRM ada marketing ada, personality ada, spiritual ada, macam-macamnya itu ada. Dan siapa yang di sini yang mau untuk disupport materinya ini dan nanti kita akan jelaskan semuanya itu bisa kita lihat dari Zoom dari channel Telegram. Nah, ini bagi yang bergabung, ini juga saya akan share gitu ya. Channel-channel Telegramnya SR12. Jadi nanti bisa kita belajar dan langsung update materi-materi seputar seputar SR12. Jadi nanti nggak perlu khawatir. Nah, itu gitu ya. Jadi kita akan coba lihat ya. Oke, bentar. Nah, ini channel Telegram. Semuanya apakah sudah punya channel Telegram? Apakah semuanya sudah? Lah, ini coba saya akan kirimkan di kolom komentar. Silakan nanti bisa di copy ya. Nah, ini adalah channel Telegram. Jadi semuanya sudah lengkap itu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya nah ini ada produk knowledge, ada konten B3SR, belajar bisnis bareng SR, ada konten Q&A, ya ringkasan pertanyaan per produk, itu semuanya ada. Itu semuanya sudah saya share di channel Telegram. Di mana? Tes, tes. Oke ya. Nah, oke, terus habis itu kita juga ada link sertifikat BPOM, link sertifikat halal. Jadi punya link semua. Nah, jadi nanti link-link itu akan dibagikan. Ya, saya akan bagikan sekarang juga. Mungkin Bapak Ibu sudah punya, tapi untuk khusus yang di Zoom ini kita juga akan bagikan link-linknya untuk sertifikat dan sebagainya. Nanti saya akan
minta tolong apa namanya admin ya untuk membagikan. Oke, terus brosur dan produk katalog. Nah, ini kita sebentar lagi Idul Adha. Berarti harus tahu produk-produk yang pastinya nanti laris di Idul Adha. Nah, apa ini? Coba kita bisa lihat. Susu kambing pasti ya. Ada VCO karena apa? Pasti lemak banyak ya. Seperti yang tadi video yang telah diputar, lemak kata dokter Zaidul Akbar itu dilawan dengan lemak baik. Ya, VCO solusinya ya kan. Terus apalagi ya kolesterol yang membandel-membandel tuh bisa diatasi dengan lemonku ya. Terus habis itu kalau misalkan habis sembeli atau bagaimana capek gitu kan. Nah, supaya nggak capek ini ada habatus sauda. Terus biasanya ya makan habatus sauda sama propolis ya untuk apa namanya supaya kita nggak capek dan sebagainya. Terus habis itu ada salim maslim untuk seperti biasa karena terlalu banyak makan daging kita akhirnya BAB-nya nggak lancar, maka salim maslim solusinya dan lain sebagainya. Plus kita juga sudah sediakan tentang katalog terbaru, baru Grace ini Mei 2025 kemarin baru rilis. Silakan Bapak Ibu yang mau menjelaskan ini apa namanya katalognya ada yang e-katalog, jadi bisa di-share lewat WA atau juga kita punya katalog fisik. Kalau e-katalog gratis Bapak Ibu, ya, tapi kalau yang fisik silakan ya mungkin beli di gudang ya melalui saya itu kurang lebih di 15 ribuan saja. Jadi nanti ketika menjelaskan ke resellernya, menjelaskan ke marketernya atau ke customernya itu lebih lebih gampang. Jadi lebih istilahnya itu dia akan gamblang karena ada katalog produknya. Oke ya, press list. Nah, ini yang paling penting juga ada press list. Ini juga harus hafal ya. Nah, tadi di grup juga sudah saya share ya press list berdasarkan harganya juga. Nah, ini kita udah kategorikan ini. Body care, personal care, herbal, face mask, accessories, face wash dan sebagainya. Oke, seperti itu. Lalu apa saja yang harus dipahami dalam produk knowledge? Value-nya. Nah, ini apa itu value? Value adalah nilai. Maka yang pahami adalah manfaat utama, manfaat tambahan, kelebihan produk dibandingkan yang lain dalam tanda kutip kompetitor, ya, kemasan, kandungan dan sifat produk atau mungkin sampai efek samping. Nah, ini juga kita pahami. Nah, coba ini kita bicara Gomilku dulu. Ada apa? Nah, ini boleh di screenshot ya. Nah, ada kandungannya kan susu kambing, daun kelor, ikan gabus. Ini yang Google ya. Ada ekstrak tulang ikan salmon. Nah, ini di sini ada banyak manfaatnya. Mulai dari meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, semuanya adalah membantu kesehatan kita. Ya, sistem imun, jantung, pembuluh darah, lambung ya, meningkatkan kesehatan kulit, mencegah jerawat, penyembuhan luka. Nah, ini bagi yang hamil, yang sesar terutama itu Gomilku bagus sekali kan gitu ya. Bagi yang menyusui, Gomilku juga bagus. Kenapa? Ada ekstrak daun kelor yang itu membantu memperlancar ASI, ya kan. Nah, jadi juga menurunkan hipertensi, gula darah dan sebagainya. Yang gold itu ada kalsium salmonnya, ekstra kalsium salmon. Ya, jadi tulang ikan salmon mengandung kalsium yang dapat membantu kesehatan tulang. Ya, jadi makanya Gomil itu peruntukannya adalah untuk lansia atau paling tidak sekarang mulai geser ya. Ya, jadi remaja-remaja itu juga mengalami masalah ya nyeri lutut, nyeri sendi dan sebagainya. Bahkan usia 30 tahun ke atas itu sudah mengalami ya lutut itu atau dengkul itu kropos gitu kan gitu ya. Ini juga ada ekstrak jahe dan ekstrak bawang putih yang artinya juga mampu membantu peradangan yang terjadi di tubuh ya. Kemudian jahe itu ada berbagai macam kandungan yang berperan pada penghasil energi seperti itu ya. Jadi
Mohon maaf, ya ini yang coret-coret saya hilangkan bentar ya. Oke, ekstra bawang putih apa? Pembekuan darah, tekanan darah, dan lain sebagainya. Baik. Nah, kalau Gomil Google berarti kandungannya ya ini ya 0% kolesterol. Wah, keren ini. Karena rendah lemak dengan kadar 0% kolesterol. Daun kelor dipercaya sebagai antioksidan, sumber vitamin dan mineral, vitamin neotropik, ya, membantu meningkatkan kesehatan saraf, ya. Makanya nggak jarang kalau gomil itu juga bisa untuk anak, ya, mencegah stunting, ya. Diperkaya dengan ekstrak ikan gabus sebagai sumber protein dan dilengkapi ekstra jahe membantu mengurangi nyeri pada tulang dan persendian. Nah, ini biasanya yang peradangan di tulangnya itu radang gitu ya. Nah, itu juga ini lututnya udah mulai enakan gitu ya. Di bawang putih juga dapat membantu memperlancar aliran darah dan ya tulang ikan salmon ya itu adalah hmm, sebagai sumber tinggi ya kalsiumnya seperti itu. Nah, ini gomilku yang standar ya, ada original, ada gold, ada coklat dan juga ada strawberry seperti itu. Oke. Baik, ini harganya ekonomis ya, baunya tidak perengus, manfaat untuk kesehatan luar biasa, ada 3 varian rasa. Jadi jujur Bapak Ibu, ini luas sekali marketnya, bahkan mulai dari 2 tahun itu bisa minum Gomilbo. Kenapa kok di bawah 2 tahun tidak minum Gomilbo? Sebenarnya bisa saja, tapi kita selalu menyarankan ASI lebih utama. Ya, tapi kalau ada yang 2 tahun ke bawah, terus dia ASINya tidak keluar, terus akhirnya ikut sufor. Nah, saya akan kasih fakta bahwa ternyata sufor dibandingkan dengan susu kambing perbandingannya seperti apa. Ini ya. Manfaat tambahannya apa? Mengurangi asam lambung, mengurangi kolesterol, promil asam folat, ada juga untuk asma dan TBC. Manfaat utamanya membantu mempercepat proses penyembuhan luka, melancarkan ASI, menyehatkan jantung dan saluran pernafasan, dan meningkatkan sistem imun dari madunya, ya kan? Nah, jadi perbedaannya di Gomilku dan Gomilku Gold adalah kalau Gomilku Gold tidak ada madunya, plus ditambahi jahe, bawang putih, dan juga fishbone salmon. Ya, nah ini ekstrak kalsium salmon seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau misalkan perbandingan antara susu kambing dan juga susu sapi, maka kita bisa lihat perbandingannya sangat mencolok Bapak Ibu. Yang pertama adalah tidak mengandung protein kompleks yang mengakibatkan alergi. Nah, kalau di susu sapi itu kan selalu anak kecil ya pertama kali dia itu misalkan apa ya, dia ibaratnya asinya tidak keluar, terus akhirnya terpaksa menggunakan sufor, itu kan gonta-ganti susu formula, gitu ya. Nah, rata-rata keluhannya adalah alergi. Nah, kalau di susu kambing karena tidak mengandung protein kompleks, maka ya cenderung tidak alergi. Kandungan asam lemak lebih tinggi, sedangkan susu sapi kandungan asam lemak lebih rendah. Lebih bersifat alkali atau lebih seperti ASI, sedangkan susu sapi lebih bersifat asam. Nah, artinya apa? Lama waktu dicerna lambung hanya 20 menit. Artinya lebih cepat. Kalau susu sapi lama 2 sampai 3 jam. Nah, kandungan kalsiumnya lebih tinggi 2 kali lipat ya dari susu sapi. Ya. Kalau vitamin dan mineralnya juga lebih tinggi dari susu sapi itu 3 kali lipat. Ya. Dan kandungan laktosa lebih tinggi dari susu sapi. Artinya aman untuk penderita diabetes. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan kalau misalkan anak-anak kita ya itu lebih di apa namanya di
pakai susu sapi, yang artinya ya apalagi kalau susu formulanya itu adalah susu formula yang banyak krimernya kan gitu ya, atau misalkan ada kandungan gulanya dan sebagainya. Sedangkan gom itu kan manisnya dari madu dan juga laktosanya lebih kecil sehingga aman kan gitu ya. Ada pertanyaan ya tadi ya, bentar. Ibu Rani, boleh minta PPT-nya nanti? Saya share, rekamannya juga saya akan share. Oke ya, halo Bapak Ibu ya. Jadi untuk apa? Untuk kita belajar bersama. Tapi mudah-mudahan semuanya nyimak ya, seperti itu. Nah ini pernah kita tes gitu ya. Susu kambing sifatnya basah. Ini susu kambing langsung kita tes. Ya, terus akhirnya kesimpulannya adalah susu kambing sifatnya basah. Nah ini kita sensor dulu ya. Ini kita ambilkan apa namanya susu kambing dari merek lain kira-kira gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat tuh ya kan. Bagaimana susu kambing yang lain itu adanya creamer nabati. Nah, ini ya. Jadi ini juga lumayan ya. Jadi mana ini bensilnya? Ini gini. Ada creamer. Nah, ini gitu ya. Ada creamer ya, ada gula madu ya kan, ada creamer ya, kemudian gula pasir lah. Jadi artinya mungkin di merek lain kenapa mungkin istilahnya oh ini susu kambingnya kok lebih mahal dari merek sebelah ya, kita lihat dulu ya kualitasnya juga. Tapi kalau saya bilang mahal juga nggak mahal-mahal banget, ini terjangkau Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya dengan kompetitor ya. Kemudian, oh ini sama. Nah, Gomel Pugol dengan kompetitor sama-sama kambing etawa, ada jahenya, temulawak, kunyit, serai, daun salam, izin B4TR, tidak dilengkapi AKG, dominan protein nabati, tidak ada kalsium salmon. Sedangkan kita ada kalsium salmonnya, seperti itu ya. Jadi kita eh, membandingkan secara apple to apple. Dan kalau Anda tahu merek sebelah ini, saya nggak sebut mereknya, juga ini sudah saya tutupi mereknya, artinya merek sebelah itu lebih mahal. Benar apa benar? Kalau yang sudah punya pengalaman, coba ketik di kolom komentar ya. Barangkali pernah beli di merek sebelah. Saya soalnya pernah beli ya. Dan wah lumayan harganya, kalau nggak pakai diskon ya, itu hampir 2 kali lipat dari harga kita punya dengan sama-sama 200 gram. Benar nggak ya? Ya, siapa yang pernah beli ya? Seperti itu. Nah, merek yang lain mungkin kompetitor yang lain adalah susu XXX ya. Ternyata untuk orang tua ini sama. Ternyata mereka susu kambing, bukan susu kambing tapi susu sapi ya. Terus kolagen ikan ya, izin Bapak MD ada informasi nilai gizi. Tidak ada kandungan lain, laktosa susu sapi lebih besar daripada susu kambing. Vitamin neotropik B12 lebih kecil dan masih ada kandungan 2% kolesterolnya. Jadi bisa dibayangkan kalau orang tua kita kasih ya apa namanya susu yang ternyata kandungannya itu masih mengandung kolesterol kan seperti itu ya. Jadi dari apple to apple itu kita bisa rasakan perbandingannya lebih unggul yang mana. Nah, apakah susu kambing kita itu mahal? Tidak Bapak Ibu, karena yang 200 gram yang full ya 55, kalau yang biasa 52 500, kalau yang 600 gram 136, kalau yang biasa itu 131 500, itu harga konsumen. Itu harga tanpa diskon. Kalau diskon ya tergantung akadnya Bapak Ibu. Nah, kan gitu ya. Tergantung akadnya Bapak Ibu, bagaimana akad usahanya. Kalau reseller ya berarti dapat 20%. Kalau subagen berarti dapat 30% ya. Kalau agen dapat 40%. Kalau distributor, nah kalau distributor 50% ya kan gitu ya. Jadi tergantung akad usahanya. Nah, bayangkan dari segala komposisi yang tadi saya jelaskan, kalau itu dibeli terpisah, ya kan? Daun kelornya kita beli sendiri, ya ikan gabusnya kita beli sendiri, terus susu kambingnya kita beli sendiri. Mahal jatuhnya Bapak Ibu, ya kan? 150
tambah 50 tambah 75.000. Waduh, berarti berapa ini? 275. Tapi kalau kita beli yang susu kambing kita, itu paling banyak, yang paling mahal di 136, 136.000. Nah, itu gitu ya. Baik, nah, kira-kira masih nyimak nggak ini? Nah, saya mau cek dong, nih manusianya ada nggak ini? 19 juta orang ini. Masih nyimak? Nah, tolong dong Masih. jempolnya. Oke, siap. Ya, jempolnya mungkin atau komen-komennya biar kita semangat nih. Gak kerasa ya, bagian yang ketiga, bagaimana membuat ringkasan materi belajar produk. Ya, itu saya kasih contoh yang begitu aja, ya kan? Nah, ini ada tabel pintar herbal. Jadi kita bisa melihat sifat daripada asam, basa, dan netral. Herbal itu secara umum yang biasa kita jual ada 8 produk ya kalau nggak salah ini. Gomilku, VCO, Maxi Propolis, Sari Kurma, Madu, Lemonku, Manja SR, dan Salim Maslin. Sifatnya asam, kecuali Gomilku yang basa dan Maxi Propolis yang netral seperti itu ya. Oke, sip. Lalu kita juga ada tabel pintar herbal kedua. Ini boleh di screenshot Bapak Ibu ya. Jadi buat belajar juga, buat panduan aja. Misalkan kalau saya itu kepingin daya tahan tubuhnya kuat, berarti minumnya apa ya? Yang dicentang ini adalah propolis dan apa ini tadi? Propolis, ya, terus madu dan juga lemon. Ya udah berarti disarankan kok gampang capek atau misalkan tadi ya kita bicara bayar personalia, customernya itu apa namanya aktivitasnya keras, mungkin kerja keras di lapangan terus ya, sering lembur dan sebagainya. Ibu-ibu yang sayang sama suaminya, tolong ya suaminya itu ya jangan disayang kalau ada uang saja. Tapi disayang juga dong pas saat lembur gitu ya. Nah itu sayangnya gimana itu Bapak Ibu? Ya mungkin diingatkan untuk minum propolis, ya dikasih minuman hangat plus madu atau campur dengan lemon. Wah enak, lemon, madu, ya terus sama air hangat. Enak Bapak Ibu, sumpah enak. Coba ya kasih aja suaminya habis lembur atau pulang kerja anget-anget gitu. Nah itu pasti nanti ibu akan wah dipuji habis-habisan gitu ya. Nah itu contohnya ya kan. Terus ada mungkin yang hipertensi kolesterol, maka sarannya apa produknya? Ada Gomilku, VCO, bisa cair, bisa kapsul, propolis, dan juga salimaslim, kan gitu ya. Nah, diabetes berarti apa? VCO sama propolis ya. Asam urat, propolis sama lemonku. Jantung, gomilku, VCO, propolis ya. Ginjal, propolis sama lemon. Ya, saluran kemih, propolis sama lemon. Saraf bomilku karena tadi ada apa namanya untuk saraf ya dan propolis. Kanker ya miom itu propolis sama manja kaning. Kanker itu propolis sama sari kurma. Tipes gomilku VCO. Stroke ringan gomilku sama propolis. Ini semuanya kalau misalkan Bapak Ibu minta testimoninya nanti bisa cari di grup Telegram. Ya, atau kalau misalkan ribet, boleh tanya saya, nanti saya akan coba, biasanya saya sudah mengarsipkan, seperti itu ya. Batu ginjal, batu empedu, pneumonia, TBC, keputihan, wasir, ASI, PCOS, penyembuhan luka. Keren nggak itu produk kita ya? Jadi produk kita itu insya Allah melalui wasilanya tentunya semuanya karena apa namanya kehendak Allah untuk menyembuhkan penyakit melalui ya produk-produk seperti itu ya. Baik, ini juga tabel pintar yang ketiga berkaitan dengan apa? Nama produk, kandungan, cara minum, efek umum terjadi dan keterangan. Ini sudah kita rangkumkan. Jadi berbekal tabel pintar ini Anda seolah-olah menjadi konsultan kesehatan. Padahal kita hanya
pahami, kuasai, tambahin lagi satu. Apa itu? Bapak Ibu pernah merasakan sendiri khasiat daripada produk kita. Jadi kita nggak hanya omong doang. Saya bisa ngomong gini karena saya minum. Ya, Bapak Ibu juga sama. Badannya lebih baik, lebih sehat, lebih bugar karena merasakan, bukan hanya cerita, gitu kan. Sehingga saran saya untuk experience yang lebih baik lagi, maka Bapak Ibu harus konsumsi seperti itu. Ya, kalau skincare sama ya. Ini nanti saya tidak fokus skincare pada malam hari ini karena mungkin waktunya ya nanti kita akan tidak nutut gitu ya karena sesinya adalah sesi malam. Mungkin kalau pas siang nanti bisa kita bahas lebih dalam. Ya. Nah, gimana action belajarnya? Maka buat timeline khusus, jadwal khusus. Saya tahu Bapak Ibu pasti ada pekerjaan, pasti ada urusan di rumah, pasti ada urusan sama anak, ngerawat suami, ngerawat rumah dan sebagainya. Tapi kalau bicara kita itu apa namanya belajar, kalau nggak disempatkan nggak akan pernah sempat. Sepakat? Sepakat ya? Nah maka harus buat timeline khusus. Lalu yang kedua buat daftar list all produk. Jadi produk tadi misalkan herbal tadi ada 8, cek mana yang sudah jago, mana yang biasa aja, mana yang belum. Maka itu kita akan gali Bapak Ibu. Kemudian kita kumpulkan ya tanya jawab produk supaya ringkas. Ya kalau ada orang tanya ini jawabnya apa, itu kita kumpulkan, itu ada semuanya. Q&A ya produk. Terus buat USP sendiri. Ya, tulis tangan bila perlu supaya ingat. Ya, kenapa? Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita itu mencatat, ya, ada juga Al-Quran yang mengatakan ya, atau hadis yang mengatakan ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, itu gitu. Itu memang betul itu. Jadi perbedaan mengetik dengan menulis itu betul. Karena setiap kali kita menulis, nah, memorinya lebih tajam. Kita lebih gampang ingat kan gitu ya. Kumpulkan studi kasus sebanyak-banyaknya. Hafalkan cara konsumsi herbal yang hanya 8 tadi. Itu nanti tinggal di print Bapak Ibu atau ditaruh di HP-nya, taruh di apa namanya galerinya, favoritkan. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ketemu orang tinggal buka gitu ya, langsung presentasi di sana boleh. Dan yang paling penting adalah sharing ke tim. Nah, jadi sharing aja ke resellernya ya. Mungkin Pak Purwanto ya punya reseller, sharing-sharing aja ke resellernya Pak Purwanto. Itu lambat laun Pak Purwanto paham, paham sendiri itu. Nah itu gitu ya. Nah itu nanti kita punya 5M dalam metode belajar. Satu adalah membaca, dua adalah mendengar, ya, tiga adalah mencatat, empat adalah mempraktekkan, dan lima adalah mengajarkan. Wis itu 5M jalankan selesai itu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah bagaimana sharing produk knowledge ke tim. Nah, ini. Nanti materi-materi yang ada saya akan share ke Bapak Ibu dan itu silakan halal banget untuk di-download, untuk dibaca ulang, bahkan dibagikan sangat sangat boleh sekali gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah 5M tadi. Tidak hanya membaca Mbak itu selesai, enggak. Kita harus juga nonton video-video penjelasannya. Nanti kita akan kirimkan juga Zoom-Zoom yang ada di SR12. Itu Zoom-Zoomnya itu direkam semua dan itu memang dibagikan kepada mitra-mitranya agar diulang-ulang. Jadi semangat kita belajar itu benar-benar akan terwadahi gitu ya, dengan materi-materi yang sudah melimpah itu tadi. Yang ketiga adalah kita selalu mencatat apa yang ada kita baca, apa yang kita tonton itu kita catat. Nah, karena catatan-catatan kecil itu tadi yang membuat kita paham poin-poin pentingnya dan itu. Terus yang keempat itu adalah kita mempraktekkan dari apa yang kita pahami kita praktekkan. Mungkin kalau misalkan dari Gomilku kita praktekkan apa? Kita konsumsi produknya. Kita coba eksperimen sendiri. Benar nggak sifatnya basah? Kalau punya alat tesnya. Bila perlu langsung praktek apa? Beli produk yang lain lalu dilihat.
Oh, perbandingan komposisinya. Oh ya bener ya. Dicoba bila perlu. Kalau misalkan saya kasih challenge ini buat yang di Sidoarjo dan sekitarnya ini main ke rumah saya, ya nanti kita sediakan produk kita SR12 maupun produk-produk kompetitor gitu ya. Kita coba apa namanya incipi sendiri-sendiri, ya kan. Bila perlu kalau misalkan Anda mau apa namanya ini saya juga punya produk tapi enak ini. Nah, coba aja bawa ke rumah gitu ya. Kita akan coba experience sendiri-sendiri, eksperimen sendiri-sendiri. Gimana rasanya nanti kita akan tahu plus dan minusnya. Itu seperti itu. Itu challenge ya. Siapa ini yang dekat wilayahnya dari Sidoarjo? Saya di Sidoarjo Bapak Ibu, ya kan? Nah, itu gitu ya. Nah, itu baru yang kelima, ajarkan ke timnya. Bertahap saja. Nggak harus langsung bisa fase gitu, enggak. Ya, tentunya awal-awal pasti beradul-beradul, ya kan? Nah, itu gitu. Oke, sip ya. Buat jadwal sesi belajar produk, ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Silakan. Oke. Mas atau Mbak ini dinosaurus? Monggo main ke tempat saya ya. Alamat saya di Taman Dika, ya kan, Kecamatan Buturan. Mas, Gus, oke Mas, silakan. Terbuka untuk Anda ya. Nah, itu silakan aja belajar ke sini ya. Nah, baik ya, itu ya untuk belajar produknya. Yang kelima adalah handling komplain. Nah, biasanya ini yang nggak siap buat pebisnis pemula atau mungkin mitra awal-awal. Kalau ada yang tanya, kalau ada yang ngedes, kalau ada yang komplain, kalau ada yang konsultasi gimana? Simple, ya kan? Yang pertama, kita harus respect pada pasien kita, pada customer kita. Yang pertama simple, dengarkan dulu semua keluhan calon pembeli, mitra dan sebagainya. Jangan cuek, jangan datar. Ya kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang butuh dibantu. Ketika ada orang yang butuh dibantu datang kepada Anda, maka ada dua kesempatan yang ada di hadapan Anda. Yang pertama, Anda akan mendapatkan pahala karena membantu orang. Dan yang kedua, siapa tahu itu adalah peluang bisnis Anda. Dalam artian apa? Ya, dalam ini kita membantu bukan hanya sekedar sosial, tapi kita membantu dengan memberikan solusi produk yang menyelesaikan masalah dia. Dalam bisnis, itu adalah bisnis yang berkah. Kenapa? Karena kita tidak mencari keuntungan semata, Bapak Ibu. Tapi kita itu membantu mereka memberikan solusi produk yang menyelesaikan masalah dan kebutuhan dia, dan dia terbantu. Maka ini adalah bisnis yang tidak hanya cuan semata, tapi juga memberi manfaat solusi untuk pasien dan juga customer kita. Nah itu dengarkan saja. Jadi itu hadapi aja. Yang kedua, komunikasi penting ini. Tanya sesuatu agar lebih meyakinkan ke kondisi pasti calon pembeli. Nah, jadi ditelusuri dulu. Jangan-jangan saya mau minum gomilku kok akhirnya diare lah. Sebentar, sebentar. Karena gomilkunya atau habis makan pecel kan itu kan. Maka tanya riwayatnya dulu. Jangan gupuh apa ya? Jangan gegabah untuk menjudge bahwa itu karena kita. Maka tanya riwayat kondisi seperti apa. Apakah punya riwayat yang lain, riwayat asam urat, kolesterol macam-macam, kemarin makan apa, kebiasaannya bagaimana, tanya dulu. Nah, baru kita akan rekomendasikan produk dan alasan kenapa direkomendasikan produk itu. Jangan langsung lah cobaan, nah itu jangan. Tapi paling tidak kasih penjelasan dulu. Nah, paling tidak kita juga menjelaskan produk ini berhasil di kondisi seperti apa. Nah, dan yang paling penting adalah beritahu cara minum dan juga cara pakai. Gimana sih cara minum dan cara pakai secara detail? Nah, dari sanalah kan bisa closing. Dan closing tidak menjadi akhir, Bapak Ibu. Pantau terus, tanyain gimana kondisimu setelah minum ini rasanya gimana? Enak nggak produknya? Bau perengus nggak? Terus lututmu masih sakit nggak? Asam lambung masih? Ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah meminumnya secara benar dan sebagainya? Nah, itu nanti akan menjadi pemantauan kita setelah
orang itu membeli. Jadi yang membeli pun jangan tinggalkan karena kita ada rumus bagaimana orang yang membeli itu kita harus rawat supaya mereka puas agar mereka beli lagi. Nah, dari yang beli lagi agar mereka beli lebih sering. Dari yang lebih sering agar mereka beli lebih banyak. Dan endingnya adalah mereka bisa mereferensikan produk kita kepada circle mereka seperti itu ya. Contoh, misalkan ya, Mbak, saya sering pusing bagian kepala bawah, suka sakit. Gimana? Oh, beli Gomilku saja, harganya 52.500. Nah, ini adalah contoh yang salah. Nah, lantas gimana yang benar? Wah, ini contoh ya, ini saya kutip dari Mbak Citra. Mbak Citra ini adalah apotekernya SR12 ya. Nanti kalau yang mau konsultasi boleh gitu kan. Wah, Mbak Citra, apa sudah pernah cek? Biasanya kalau suka pusing sama nyeri belakang leher ada gejala kolesterol tinggi. Oh, gitu ya. Belum pernah cek sih, Mbak. Coba cek darah dulu. Ibuku biasanya rutin cek darah di apotek XX1 misalnya. 1 bulan sekali. Kolesterol sama tensinya emang tinggi. Aku minum Gomilku sama propolis. Alhamdulillah berkurang frekuensi pusing dan nyeri badannya. Nah, ini berarti lebih ke edukasi. Jadi penjelasan orang itu lebih suka apa dijelaskan. Nah, dia akan oh iya betul betul betul. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ada pertanyaan seputar itu, wis gak usah khawatir, gak usah ribet. Saya cantumin nomor saya, seret gitu ya. Nah, maka saya akan tampung semua komplain yang masuk. Nah, bahkan misalnya komplain produknya, misalkan fisik produknya, kopesok, macam-macam ya, nanti akan saya terima. Saya akan cek dan teruskan, gali lebih dalam. Komplainnya di bagian apa? Riwayatnya bagaimana? Kalau misalkan ini saya bisa selesaikan, saya akan selesaikan. Kalau nggak bisa, saya akan teruskan ke pusat. Karena di pusat juga ada ya bagian yang menangani konsultasi dan juga masalah komplain gitu ya. Dan terakhir jelaskan, kasih solusi dan sampaikan permohonan maaf. Kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira bentar. Slep, bang. Link ya. Nah, ini nanti saya akan share link semuanya. Sertifikat BPOM, halal, all product, marketing tools, brosur, katalog, foto brand ambassador. Saya akan share semuanya. Siapa yang mau? Nah, sehingga kita sebagai mitra, sebagai seller, kita itu berbagi manfaat, sharing ilmu, sharing produk, sharing pengalaman, nambah teman, keluarga, dan dapat cuan juga. Kenapa? Karena ini kita real jualan, real penjualan mitra kita, dan hadiah tambahan dari pusat dan dari itu Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke sini, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Saya kembalikan ke Mbak MC. Silakan Mbak MC. Mbak MC masih ada Oke. kah? Oke, silakan Mbak Ya, baik Bapak Ibu, itu kan tadi sudah dikasih nggih materinya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan, bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand, pakai fitur angkat tangan, monggo silakan. Coba ini siapa ini yang mau bertanya, gitu ya? Yang mau bertanya, silakan. Cukup jelas atau belas? Khawatirnya belas, gitu ya. Halo, halo. Siapa nih yang mau bertanya? Ini coba saya yang tadi aktif di kolom chat ini. Mas Dino, masih oke? Mas Dino, masih masih nyimak? Ya, terus siapa lagi ini? Mas Anggit, ya. Bu Rani, ya Bu Rani masih masih nyimak kah? Ya, yang minta PPT-nya tadi, ya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Bu Agustin, Pak Zainal, ya. Siapa lagi nih? Ada nggak bertanya? Nah, siap. Tapi yang menjawab ini ada yang
Oh, siapa ini yang jawab? Pak Misbah. Ya, Pak Misbah atau Mas Misbah ini ya, yang barusan masuk itu ya. Siapa? Ya, ada pertanyaan? Oke, kayaknya kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya ganti deh. Saya yang bertanya ini kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Nah, ini mungkin ya. Siapa yang mau dapat sampel gratis? Nah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Nanti kita bagi-bagikan di luar forum ini ya. Siapa yang mau free sampel? Nggak ada nih. Ya wes, ya kan? Nah, mungkin hadiahnya buat pertemuan berikutnya. Wah, Gusti, sampelnya nggak banyak tahu. Wah, Agustin mau, Pak Purwanto mau, aduh, Pak Zain mau, oke, ya, sampelnya apa ya ini ya? Saya ngasih sampel ke Bu Agustin, malu orderannya banyak, sampelnya nggak banyak tuh. Pak Zain mau ya Pak Zain ya, ini Pak Zain ini harus lebih giat lagi ya Pak Zain ya. Oke. Mas Dino, oke, saya kau, saya kau atau saya kak ini ya. Mas Misbah, mau ya, oke mau. Nah, simple ini. Kalau Bu Agustin ini kalau nggak salah sudah sub agen ya. Jadi sebenarnya udah banyak itu produknya. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau silakan aja. Ya. Syarat dan ketentuannya gimana? Nah ini set. Nah bulan Juni ini ya order atau join Mitra Ester 12 minimal akad usaha reseller diskon 20%. Jadi kalau sudah reseller berarti order aja senilai reseller nggak apa-apa. Itu nanti dapat ya, tapi khusus yang ikut Zoom hari ini ya. Nah, jadi order ya, artinya satu kali order itu kalau reseller itu 500.000, nanti dapat diskon 20% plus dapat free sampel gitu ya. Itu gitu. Nah, jika order atau join mitra SR12 di atas reseller, subagen atau agen pasti dapat sampel lebih banyak dan lebih variatif. Nah, ini konteksnya misalkan Bu Agustin nih. Bu Agustin sudah subagen. Ya udah Bu, order langsung misalkan reseller. Ya, bukan order reseller ya, tapi senilai reseller. Berarti 500.000 kan Bu, nanti dapat apa namanya free sampel. Tapi kalau ordernya senilai subagen lagi, itu juga nanti dapat sampel yang lebih lebih banyak. Ya mungkin bisa di 3 sampai 4 varian produk. Itu seperti itu. Kalau ordernya senilai di atas reseller itu seperti itu contohnya. Nah, misalnya Pak Purwanto sudah reseller gini ya, mau dapat sampel gratis silakan Pak, bisa order senilai reseller plus nanti dapat ini apa namanya sampel gratisnya itu tadi ya. Oke. Oke, Pak Zen mau banget tiap hari belajar Shopee Affiliate tapi masih bingung caranya apa saya salah caranya. Enggak Pak, yang penting kalau sudah belajar berarti enggak ada yang salah, tapi harus sadis, sabar dan disiplin. Nah, kalau sudah sabar berarti kurang disiplin biasanya. Kalau sudah disiplin berarti kurang sabar. Intinya itu biasanya ya. Nah, tinggal nanti bertahap belajar-belajar terus ya. Nah, kira-kira Pak Misbah, Mas Misbah, Mas Dino, gimana? Kira-kira apakah mau? Ya, apakah ada syarat lain takut selain join, selain order, ada yang mau nggak? Ya, kita pakai syarat yang lebih minimalis lagi. Wes nggak usah order wes ya, misalnya gitu ya. Ada nggak ya, misalnya gitu ya. Nah, nanti kita juga akan kirimi sampel produknya. Ya, mau nggak kalau misalkan tes? Ya, pertanyaannya. Kalau nggak punya modal gimana Mas Arvin? Nah, kan biasanya gitu kan, ya kan? Waduh, saya ini nggak punya modal, saya masih mahasiswa, saya baru lulus, saya kan gitu kan? Nah, gimana? Bisa nggak saya dapat free sampel? Bisa. Kalau tadi free sampel dengan cara tambahan ya, order join mitra reseller dapat diskon plus dapat free sampel, ya kan?
Tapi kalau misalkan saya join subagen, ya berarti dapat diskon 30%, dapat free sampel lebih banyak daripada yang join reseller, kan gitu kan. Nah, kalau saya nggak punya modal, gimana Mas Arvin? Saya ingin juga jualan supaya dapat free sampel gimana? Nah, maka caranya seperti ini. Yang pertama, ya ini, saya baru lulus coach. Oke, nggak ada masalah. Jadi, SR12 bisa dimulai dari modal berapapun, bahkan yang tanpa modal. Saksinya ini ada ini, Pak Zen, ya kan? Pak Zen ini juga mulai dari tanpa promosi-promosi dulu. Yang penting ya biar terus. Dan nggak boleh malu, nggak boleh sungkanan, nggak boleh ini. Yang penting kita kan nggak nyuri, kita nggak apa kan gitu ya. Yang penting kita semangat aja. Maka yang nggak punya modal, syaratnya cuma simple, registrasi gratis ID member, marketer atau affiliate. Nah, nanti konfirmasi ke admin, ya Mbak Zikria, di nomornya itu tadi, ya ini juga ada Mbak Inas kalau nggak salah, nanti akan di-share apa namanya SOP terkait dengan Shopee Affiliate Program. Jadi nanti teman-teman boleh daftar Shopee Affiliate Program, ya. Shopee Affiliate Program itu adalah untuk bagaimana kita bisa apa posting ya. Masya Allah. Oke, Shopee Affiliate Program ya, saya coba tes lagi bentar. Saya akan share tokonya kita, toko Shopee-nya kita, gitu ya. Toko Shopee-nya kita saya akan share di kolom komentar ya, karena ini untuk uh, link tokonya uh, Arta Berkah ya. Ini ada link link Shopee-nya Arta Berkah, silakan disimpan. Nah, link toko Shopee-nya kita. Lalu Anda daftar program affiliate. Nah, ini ya. Anda tinggal salin produk-produk di bawah ini. Nah, ini produk-produknya. Daftar Shopee Affiliate Program dan bikin konten minimal 3 konten saja. Nah, bikin konten 3 konten aja. Jadi, Anda bikin konten dulu, posting di Shopee Video. Nanti caranya bagaimana akan di-share. Sebenarnya materi Zoom yang kemarin itu minimal 3 konten aja, lalu pengajuan free sampel di toko kami. Nah, nanti kalau misalkan sudah pengajuan sampel di toko kami, nanti diverifikasi sama admin. Sudah punya 3 konten Shopee Video enggak? Shopee Affiliate Program, posting di Shopee Video itu tidak harus posting konten sendiri, tapi lebih baik posting konten sendiri. Jadi kalau sudah posting 3 konten dan ada keranjang kuningnya itu adalah keranjang oranye ya. Keranjang oranye itu adalah nanti berdasarkan link produk ini, nanti kali teman-teman akan dikirimi free sampel. Nah, itu gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nah, ini link tokonya dan ini adalah link produk. Seperti itu ya. Nah, mungkin saya kasih kesempatan deh buat teman-teman untuk pertanyaan. Nah, itu terkait dengan free sampel. Silakan, Dan Neha mungkin bisa dibantu. Siapa yang mau bertanya terkait dengan free sampel, Bapak Ibu? Oke, silakan Pak. Mau belajar lagi silakan. Ya, nanti belajar langsung. Di sini ada komputer. Nanti langsung sama tim saya malahan, Pak. Kalau di sini nanti sama tim saya bawa HP-nya. Ya, kalau punya laptop bawa laptopnya. Nggak punya laptop pun nggak apa-apa karena pakai HP pun bisa. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Siapa lagi mungkin yang mau belajar di rumah saya juga boleh, gitu ya. Yang jarak jauh tentunya mungkin
ada Pak Purwanto, Pak Purwanto ini Jogja baru satu Pak, distributornya Pak. Ayo Pak, Bapak pasti jadi distributornya ini. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, siapa? Saya Gimana mau tanya Pak? dulu sebentar, Mas. Saya mau tanya, untuk Boleh. menghilang flek hitam itu pakai produk apa, Mas? Flek hitam, wah ini berarti skincare ya. Flek hitam Ya, itu kan spot essence Pak, yang dengan biasanya order itu Pak. tapi ini berapa waktu yang digunakan untuk menghilangkan flek itu? Karena sudah ada teman yang memakai itu sudah 10 hari tapi belum hilang ya. Ya Itu enggak biasanya 10. berapa hari itu bisa hilang itu? Ya ibaratnya gini Pak, kalau flek itu kan akibat ya Pak ya. Itu kan Ya. masa muda kita manas, nggak pakai sunscreen, nggak pakai apa gitu ya. Nah, itu nggak bisa langsung hilang 10 hari, Pak. Hmm, Pastinya ya, biasanya sampai berapa hari itu? ya hitungannya mungkin nggak harian ya, Pak ya. Tapi kita ngitungnya itu progres, Pak. Apakah sudah Hmm, mulai ada perkembangan? Karena masing-masing orang pastinya berbeda, Pak. Tingkat keparahannya dan sebagainya. Jadi mungkin ukurannya adalah bukan dibandingkan dengan orang lain secepat apa gitu ya Pak ya. Tapi ya. bandingkan dengan before after dirinya Pak. Jadi saran saya mungkin customernya itu sebelum memakai SR dengan 10 hari memakai SR itu perbandingan yang paling gampang itu Pak. Nah nanti tinggal ditelateni berarti kan apa selain kita apa menghilangkan bukan menghilangkan lebih pada menyamarkan ya Pak ya itu Ya, kita ya. juga harus maintain juga Pak. Maintainnya itu bagaimana? Misalkan ya keluar rumah ya pasti pakai sunscreen, sunblock atau sun care. Terus juga kita perbaiki skin barrier kita, ya kan. Terus ya kebersihan wajah itu juga penting kan gitu. Jadi memang istilahnya itu kita perawatan. Jadi kalau perawatan yang kita hitung adalah before after dari yang bersangkutan. Itu gitu. Kita nggak bisa misalkan 3 bulan pasti hilang enggak. Artinya ya 3 bulan gimana progresnya? Itu selalu ada progresnya. Nanti tinggal telaten dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Iya, kalau Jadi 10 tidak hari bisa dipastikan ya, bisa, Mas. Pak. Ajaib, Pak. Operasi, Pak. Biasanya. Operasi Tidak bisa plastik. sekali. Misalnya satu wadah ini atau mungkin setengah bulan, nah itu nggak bisa pasti ya. Ya Bukan, tergantung Pak. Bukan orang lebih lebih. masing-masing ya. Jadi gini aja, Pak. Misalkan kalau habis satu, itu before-nya kayak gimana, after-nya kayak gimana, Pak. Itu pasti ada efeknya. Itu gitu, Pak. Jadi Oh, iya. lebih ke mengedukasi untuk ada progres nggak, ya rasanya bagaimana dan hasilnya seperti apa kan kita bisa pantau dari before dan after-nya itu, Pak. Nah, kalau Iya. jaminan waktu ya pastinya kurang. Itu, Pak. Oke, Iya. tadi ada Bu Ya, Risma ya. terima kasih. Baik, oke, siap. Bu Risma, Tangerang Selatan, silakan tadi raise hand mungkin. Bisa open mic atau juga open cam, Bu. Ya, Ibu atau Mbak ini ya. Soalnya saya Ibu, belum. Ibu Ibu Pak. ya. Oh, siap, Bu Risma. Gimana? Bu Risma ini yang Assalamualaikum. mantan wali kota Surabaya, bukan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu, siap. Mau nanya Pak Arvin, ini produk ini saya baru denger nih. Itu Baru di dengar, mana Bu. ya iniannya? Iya, baru dengar Pabriknya di baru. Bogor, Bu. Dekat banget itu. Oh iya. Iya Bu, Oh. jadi nanti ya saran saya nanti Hmm. kalau dengan mau apa namanya bergabung dengan penjualan bisnis SR12, nanti boleh Mm-mm. kalau kapan waktu kalau misalkan dengan ada waktu main Bu ke pabriknya. Ya, seperti yang tadi Oh. diputarkan sama Mas Operator, Mas Bara, itu pabriknya di Bogor. Kita gudangnya tersebar Oh, ada dekat 8 ya. lokasi Bu di Indonesia. Mm-mm. Ya, itu udah berapa lama Pak berdirinya? Berdirinya 2015 Ibu, jadi kurang lebih sekarang 15, menginjak ke tahun 10 ke-10. tahun ya. Mm-mm.
Jadi Iya, insya Allah, saya tertarik sama produknya, makanya bagus-bagus kayaknya. oh tentu saja toh Bu. Ini insya Allah produknya produk lokal, ya kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi ini Mm-mm. kita memang 100% punya orang Indonesia Bu. Oh. 100%. Ya. Jadi tidak ada orang asing gitu. Iya, udah itu aja Pak. Baik Sambil Ibu, belajar. Ibu tergabung di grup yang mana? Business Hack atau mana Bu? Grup mana Bu? Apa Pak? Uh, Ibu tergabung ke grup yang mana? Mungkin bisa meninggalkan nomor WA nanti biar dibantu follow up sama admin kami untuk penjelasan lebih lanjut. Oh, saya tadi malah ya. Saya pikir ini masih ada hubungan dengan P3H. Oh, iya Bu, itu yang nanti apa namanya? Kalau kita sudah halal juga produknya, sudah halal juga, terus habis itu ya kita juga sudah BPOM ya, pabriknya kita di Bogor. Terus kalau yang ada pabrik susu ya Bu ya, pabrik susunya di ini Bu, Magelang. Oh, yang susu kambing itu. Iya, Magelang, Susu Sleman. kambing liar ya Pak? Bukan Iya, ya? susu kambing. Gomilku itu tadi Bu. Bukan susu kambing liar. Oh, bukan Bu. Ini etawa, jenisnya etawa. Oh, etawa. Oh, Betul. dulu saya suka minum tuh etawa. Termasuk etawa juga ya? Iya, kita etawa, cuman mereknya Gomilku. Oh, oh, Jadi oh, kita etawa. itu ada Etawa. susu, kandungannya susu kambing, madu, daun kelor, sama ikan gabus yang tadi saya jelaskan Bu. Jadi kandungannya lebih Lebih banyak ya. komplit gitu ya. Gitu untuk menyelesaikan Iya, ya. masalah. Izin mungkin Ibu bisa apa namanya simpan Iya. nomor saya Bu di kolom chat Boleh, ya. boleh Pak. Kemana? Saya Ke chat ya? ya Chat ini ya? saya di kolom chat sini ya Bu ya, nomor saya. Ini Iya. Mas Arvin ya, Mas Arvin 081358894404 ya Bu ya. Nah, ini sudah saya share ini Bu, Mas Arvin. Nah, bisa Baik nanti Pak. saya Bu ya. Oke, siap. Oke. Mm-mm. Ibu mau sampel gratis Bu? Kenapa Pak? Mau sampel gratis? Mau banget dong. Tadi Bu, ayo Bu, pilih yang mana Bu? Yang tanpa modal atau yang apa langsung ke reseller Bu? Mana Ini Bu pilihannya? syaratnya. Jadi pilihannya satu, ya mau ini, ya Satu langsung join order. reseller, ya atau langsung ke Shopee Affiliate Program. Jadi tapi kalau yang satu nggak pakai modal alias nggak beli produk, jadi nggak langsung dapat free sample tapi bayarnya pakai konten di toko kami, pengajuan konten di toko kami, pengajuan free sample di toko kami. Tokonya yang tadi Terus saya yang satu sedih, lagi? terus yang satu lagi langsung akad usaha reseller, ini dapat produk Bu. Produknya senilai 500.000. Nah, ini nanti Yang bebas pilih. bagusan mana Ya, Pak? Bagusan mana? kalau jenengan memang apa niatnya memang untuk juga jadi mitra bisnis kami, itu saran saya reseller karena nanti selain punya Ya, sampel, mau deh reseller. reseller ya Bu ya. Siap, siap. Ya, Saya akan ini. Silakan kirim WA-nya ya Bu ya, luar biasa ini. Tangerang iya Selatan siap. sama Bogor Gunung Sindur dekat nggak Bu? Dekat. Deket ya? Lumayan Oh, dekat daripada ke Jawa, dekatan ke sono. oh iya juga ya. Bisa aja. Siap. Izin nanti saya ini ya Bu ya, di WA kan nomornya ke saya, nanti saya bantu untuk Baik Pak. Oke, baik ya. Jadi free sample sudah ada satu, silakan Pak Zen. Kalau sudah punya 3 konten, silakan Pak Zen. Atau kalau misalkan Pak Zen mau free sample juga silakan. Mungkin di bulan ini bisa order senilai reseller, nanti bisa untuk
free sampel lagi untuk kita ya. Jadi seperti itu. Mungkin Pak Purwanto juga boleh free sampelnya nanti silakan nanti kita akan share ya apa yang biasanya kita free sampelkan. Seperti itu silakan ya. Siapa lagi nih Mas Dino? Mas Dino. Saya tadi tertarik dengan Mas Dino yang juga lumayan aktif. Gimana Mas Dino? Masih nyimak Mas Dino? Mas Dino masih nyimak kah? Atau Mas Anggit? Mas Anggit masih nyimak Mas Anggit? Oke Mas Dino gimana Mas Dino? Ya kira-kira dari dua opsi ini mau yang mana Mas Dino? Jadi banyak juga yang mahasiswa sebagai pebisnis pemula itu juga mengambil tindakan itu dan itu nggak harus tanpa modal ya. Tapi kalau itu sudah punya modal, silakan aja langsung eksekusi Mas Dino ya. Seperti itu. Oke, apalagi siapa? Mungkin Bu Yuliana Magetan. Ya, Yuliana Magetan. Ada Bu Rini. Ya, masih nyimak kah? Ya, yang Sofi Affiliate. Oke, tadi ya, minta tolong disimpan link toko Shopee-nya dan link produk affiliate-nya. Jangan lupa nanti bikin konten pakai link keranjang kuningnya pakai ini. Nanti langsung ke pengajuan free sample di toko kami. Nah, itu nanti kita akan layani. Karena kita memang buka kesempatan affiliate sebanyak-banyaknya. Itu ya. Jadi kalau memang nggak punya modal, nggak punya produk, ya maka boleh pakai Shopee Affiliate Program. Tapi kalau yang sudah punya produk, sudah punya modal, silakan langsung aja ambil jalur minimal reseller ke atas seperti itu. Jadi biar nanti lebih maksimal. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, sebelum nanti kita bisa akhiri dan juga mudah-mudahan nanti ini rekaman Zoom-nya saya akan share ke Bapak Ibu. Silakan japri nomor saya yang mau minta rekaman dan juga minta apa? Oke, jadi bikin akun baru nggak apa-apa Mas. Ya Mas Anggit ya. Oke. Kalau seller berarti jenengan sebenarnya harusnya nyetok produk Mas supaya nanti juga bisa sekalian gitu. Atau seller bisa nggak kalau pengiriman kita yang bantu Mas. Jadi sampean nggak butuh nyetok kita yang ini yang stok. Ya kita yang bagian packing gitu. Nanti coba saya ini ya, saya coba telepon-telepon ya. Saya juga masih tahap belajar juga untuk bagian Shopee ya. Oke, ada pertanyaan lain kah, Bapak Ibu? Ya, mungkin karena hari semakin malam, semakin larut, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Mbak MC. Ya, oke. Bu Risma, ada pertanyaan? Sementara belum Pak, menunggu Oke, dapat belum ya. inspirasi dulu. Oke, siap. Oke, sudah link ini. Oke, linknya. Oke, thank you. Memang slide terakhir. Baik, saya kembalikan kepada Mbak MC. Mohon dibantu untuk pimpin dan juga tutup forumnya. Mbak MC, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arvin atas materinya. Semoga Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dari awal tadi paham nggih semuanya. Dan mungkin eh, monggo Mas Mas Bara ini mungkin dikirim absensinya saja biar pesertanya bisa absen. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu untuk absen, saya juga nge-reminder kembali nggih bagi Bapak Ibu, Mas Mbak yang belum tergabung mitra kami nggih, SF12.
kami membuka kesempatan untuk bermitra baik sebagai affiliate, kemudian reseller, subagen, agen dan sebagainya. Nanti bisa japri mawon ke Pak Arvin atau admin kita Mbak Zikria nggih. Bisnisnya gampang, bisa mulai dari rumah tanpa perlu stok banyak dan sangat didukung penuh oleh tim kami, terutama Pak Vin sebagai mentor kami. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Nggih. Terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu semua pada malam ini. Semoga berkah. Kemudian ilmunya semoga juga bermanfaat, usahanya makin lancar, rezekinya terus bertambah. Amin. Kita tutup dengan doa bersama, nggih. Saya pimpin doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jangan meninggalkan Zoom dulu nggih Bapak Ibu. Mari kita dokumentasi bersama. Nanti akan dibantu sama Mas Bara untuk screenshot dan akan saya pimpin. Monggo dibuka kameranya terlebih dahulu, Pak, Bu. Ini Mas operatornya belum ngirim ini ya, absen. Sudah, Mbak, sudah. Oh, oke oke. Oke, monggo yang belum open kamera, Mas Dino, Bu Rismawati, Bu Agustin, monggo yang nggak ada kendala, monggo dibuka kameranya. Oke, Mas Dino udah open cam. Nggih, langsung mawon nggih daripada terlalu malam. Untuk dokumentasi bisa saya pimpin atau Mas Bara yang mimpin? Oke, saya aja. Langsung Oh, aja. nggih, monggo. Oke, buka kamera semua. Satu, dua. Aman, Mas? Oke, lagi-lagi. Sekali lagi foto. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu. Ya, sampai ketemu lagi di Rabu depan ya. Ya, jangan Ya, bosan-bosan sama terima saya. kasih.